Pemirsa, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia selain kebutuhan sandang dan papan. Namun apa jadinya bila bahan baku beras yang kita konsumsi setiap hari terkontaminasi dengan senyawa plastik? Benarkah ini ulah kelompok tertentu untuk membuat keguncangan ekonomi Indonesia? Inilah liputannya untuk Anda. Come on Barbie, let's go party. Plastik mampu memenuhi berbagai kebutuhan manusia, mulai dari keperluan rumah tangga hingga industri. Sifatnya yang mudah dibentuk, fleksibel, ringan dan tidak mudah pecah, menjadikannya salah satu primadona dalam kehidupan manusia. Namun apa jadinya? Bahan plastik itu ada di dalam beras yang selalu kita konsumsi. Masihkah kita menilai benda itu tetap berguna? Hal ini yang menimbulkan keriuhan dan kecemasan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini ketika berkembang informasi beras plastik beredar di pasaran. Kecemasan masyarakat sangat manusiawi karena betapapun beras merupakan salah satu bahan baku makan pokok seluruh rakyat Indonesia. Mencuatnya kasus beras plastik atau beras sintetis bermula dari keterangan salah seorang warga Bekasi yang mengaku menemukan kejanggalan dari beras yang dibelinya di toko madu Pasar Mutiara Gading, Bekasi. Saat beras tersebut dimasak, terasa seperti basi dan setelah dimakan menyebabkan mual dan sakit perut. Penemu beras plastik tersebut melaporkan ke Polsek Bantar Gebang, Bekasi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap sampel. Pemeriksaan sampel beras palsu tersebut dilakukan di Laboratorium Skufindo, Laboratorium Badan POM, Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Kemendak, dan Laboratorium Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh lembaga tersebut, hanya Laboratorium Skufindo yang menyatakan positif mengandung plastik. Skufindo mengatakan beras yang ditelitinya berasal dari sampel beras di Bekasi tersebut positif mengandung senyawa kimia yang biasa digunakan dalam proses produksi benda-benda berbahan plastik. Atau gugus fungsi yang identik dengan senyawa polipinil. Nah, polipinil ini kalau kita lihat sebagai bahan baku pipa plastik. Selanjutnya DINP, yaitu diisononil ya, petalet, yang identik dengan bahan yang sebagai pelentur bahan tadi, ya, polipinil. Senyawa ini adalah senyawa yang digunakan dalam pembuatan polimer, misalnya tadi ada pipa, ada kabel, ada lantai ya untuk lantai dan kebanyakan memang untuk industri. Sementara hasil uji laboratorium forensik, BPOM, Kemendak, dan Kementerian Pertanian justru negatif dan tidak ada unsur plastik. Pemerintah melalui kepolisian menyatakan hasil uji laboratorium beras sintetis alias beras plastik yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat negatif. Dari hasil pengujian, tidak ditemukan kandungan plastik dalam beras tersebut, bagaimana ditegaskan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Di mana hasil analisis yang dikeluarkan oleh PT Skufindo adalah hasil analisis kualitatif tanpa dilakukan konfirmasi dengan menggunakan senyawa baku atau reference substance dari bahan plastik yang diduga terkandung di dalam sampel yang dianalisis. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa saja itu terjadi karena adanya kontaminasi pada peralatan analisis yang digunakan di dalam proses analisis sampel tersebut. Sama halnya dengan Kapolri, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel juga mengatakan pihaknya berkesimpulan bahwa beras yang diduga plastik tersebut ternyata tidak ada. Ia mengimbau masyarakat agar tidak resah dengan isu peredaran beras plastik tersebut.
Saya juga sudah menanyakan isu tentang beras plastik ini kepada mitra saya dari Malaysia, Menteri Perdagangannya. Apakah ini ada di Malaysia? Mereka mengatakan ada tapi tidak ada. Artinya beras plastik itu tidak ada. Memang isu itu ada. Dan saya juga sudah menanyakan langsung kepada Menteri Perdagangannya Cina. Dan mereka mengatakan bahwa itu tidak ada, tapi mereka juga akan membantu menelusuri kalau memang itu ada. Tapi menterinya mengatakan bahwa itu tidak pernah ada dan tidak pernah ada dibuat beras plastik di Cina sendiri. Sebagai langkah lanjut dari Kementerian Perdagangan, ingin kami sampaikan bahwa pemerintah mengambil kebijakan dan langkah tindakan apapun yang diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Pemerintah memberikan perhatian akan hal ini, lebih khusus menjelang bulan puasa dan Lebaran. Pemerintah juga memastikan tidak ada beras plastik dari Tiongkok dan Malaysia. Namun negara-negara tersebut akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada beras palsu yang diekspor. Wakil Presiden Yusuf Kala mengimbau masyarakat tidak perlu terlalu mengkhawatirkan tentang peredaran beras plastik. Ia juga meminta agar media tidak mempopulerkan istilah-istilah yang membuat masyarakat salah arti hingga menimbulkan kepanikan. Ya, saya kira itu isunya kelewat besar, itu terlalu orang ramai bicarakan. Tentu kita dulu jangan memberikan suatu istilah yang orang nanti salah tangkap. Saya yakin bukan plastik yang kita kenal sebagai plastik itu. Apa yang kalau saya baca saja, walaupun saya belum lihat buktinya, itu selalu orang mengatakan beras yang bening. Kan. Itu bisa saja ada beberapa dulu juga pernah ada namanya beras tekad, beras apa, itu mungkin semacam itulah bahannya yang memang bening, bukan plastik yang kalau Anda makan plastik dimasak pasti tidak bisa dong kalau, dan itulah juga waktu keterangan saya baca di TV, ya hanya masaknya kurang bagus. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengendus adanya muatan politik di balik isu beredarnya beras plastik di masyarakat. Agus melihat adanya upaya oknum tertentu dengan tujuan membuat gaduh stabilitas nasional. Agus menilai pelaku penyebaran beras plastik masuk ke dalam kategori extraordinary crime yang meminta kepolisian mengusut kasus ini dan menghukum seberat-beratnya pelaku penyebaran. Selain itu, Agus juga menyetujui langkah DPR untuk membentuk panitia kerja atau panja untuk mengusut tuntas masalah beras plastik yang membuat resah masyarakat. Kita bayangkan polimer ataupun bahan biji plastik itu lebih mahal daripada beras. Kok dicampurkan ke situ? Jadi menurut kami ini adalah lebih banyak bersifat politik dan ini juga bisa saja mengganggu ketentraman masyarakat untuk dalam tanda kutip bisa saja membunuh pelan-pelan sehingga ini harus diberantas dengan secepatnya dan sampai habis, sampai akar-akarnya harus bisa kita berantas untuk masalah beras. Dampak negatif isu beras plastik di masyarakat bukan hanya menimbulkan kecemasan dan kepanikan konsumen, tapi juga bagi para pedagang beras. Para pedagang beras di Indramayu, Jawa Barat mengaku sejak beredarnya informasi beras plastik, penjualan beras mereka merosot. Di dalam kondisi normal, para pedagang mampu menjual 1 ton beras sehari, kini hanya 5 kuintal saja. Pernah sih ada, tapi cuma kantong plastik kecil tuh, orang nggak dikenal, nawarin terus biar lihat berasnya tuh. Ya emang yang belum pernah saya jual sih beras terlalu licin gitu, berasnya tuh. Itu beras sintetis? Kayak kristal, jadi saya tuh nggak minat. Nggak minat kenapa itu, Pak? Ya kelihatan berasnya aja, saya tuh yang pakai poles-poles aja saya nggak pernah jual sih. Memang secara fisik sulit membedakan antara beras plastik dengan beras asli.
Ciri beras plastik diperkirakan sangat sulit untuk dibedakan dengan beras asli karena sengaja dibuat identik dengan beras asli. Meski pihak Polri telah membantah beredarnya beras plastik, pihak pemerintah Kota Bekasi akan tetap melanjutkan penyelidikan terkait temuan dugaan beras plastik. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta kepada masyarakat agar menjadikan kedua hasil laboratorium baik pihak Polri maupun Pemkot Bekasi sebagai referensi bagi masyarakat. Rahmat Effendi menyatakan akan membentuk tim penyidik yang akan melakukan investigasi di pasar-pasar tradisional dan modern. Selain itu, pemerintah Kota Bekasi juga akan menguji ulang hasil laboratorium yang telah dikeluarkan Skovindo terkait kandungan berbahaya beras plastik. Kalau itu kan nanti kebutuhannya, kalau kebutuhan supaya warga masyarakat tahu dan paham, ya tentunya kita pakai lembaga. Ya, lembaga kita sudah pakai Skovindo, ya sudah itu kan sudah memberikan warning kepada kita. Artinya kita harus berhati-hati, ya, warga masyarakat kita tentram, tidak terprovokasi oleh isu-isu yang ada. Terkait isu beras plastik yang dinilai sudah sangat meresahkan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan penyebar isu tersebut bisa saja ditindak. Bahkan ia sudah meminta Mabes Polri untuk menyelidiki lebih lanjut soal ini. Skovindo, nah ini kami ceritakan kronologi Skovindo. Skovindo mengambil sampel, kemudian meneliti juga. Nah, menganalisa juga. Tapi hasil Menteri Perdagangan dengan Bapak Kapolri langsung mengambil sampel sisa dari Skovindo kemudian diteliti ulang, ternyata tetap hasilnya negatif. Jadi tidak usah besar, tidak ada beras plastik. Jadi beras apa itu Pak? Sebenarnya yang terjadi Pak? Dia beras biasa, beras asli. Pak, kemudian bagi yang pelapor gimana Pak? Iya, kelanjutannya. Kami kalau itu merasakan, Bapak, Ibu ketahui, pernah dengar pupuk oplosan? Iya. Pernah? Pupuk oplosan kami minta ditindak tegas dan ada 30 orang dipenjarakan. Jadi pemerintah akan usut Pak? Ya, harus diusut. Pemirsa, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia selain kebutuhan sandang dan papan. Namun apa jadinya bila bahan baku beras yang kita konsumsi setiap hari terkontaminasi dengan senyawa plastik? Benarkah ini ulah kelompok tertentu untuk membuat keguncangan ekonomi Indonesia? Inilah liputannya untuk Anda. Come on Barbie, let's go party. Di dalam beras yang selalu kita konsumsi. Masihkah kita menilai benda itu tetap berguna? Hal ini yang menimbulkan keriuhan dan kecemasan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini ketika berkembang informasi beras plastik beredar di pasaran. Kecemasan masyarakat sangat manusiawi karena betapapun beras merupakan salah satu bahan baku makanan pokok seluruh rakyat Indonesia. Mencuatnya kasus beras plastik atau beras sintetis bermula dari keterangan salah seorang warga Bekasi yang mengaku menemukan kejanggalan dari beras yang dibelinya di toko madu Pasar Mutiara Gading, Bekasi. Saat beras tersebut dimasak, terasa seperti basi dan setelah dimakan menyebabkan plastik mampu memenuhi berbagai kebutuhan manusia, mulai dari keperluan rumah tangga hingga industri. Sifatnya yang mudah dibentuk, fleksibel, ringan dan tidak mudah pecah menjadikannya salah satu primadona dalam kehidupan manusia. Namun apa jadinya? Bahan plastik itu ada